Oke, ini kita suara sedikit apa ya, karena ini musim tekak sakit katanya. Apa itu tekak? Tekak itu leher ya sahabat nak karo. Jadi ini Bunda Japran panaskan dulu minyaknya. Aku mau masak ini sahabat nak karo. Nah, sudah aku ulek bumbunya. Di sini tadi biasa cabai, bawang merah, bawang putih, tomato, dan ini kelebihannya aku kasih bunga kantan. Kita mau masak lagi sarden dari ibu Singapura. Oke, sedap. Kita coba masak lagi. Oke, minyak sudah panas, jadi lanjut Bunda masukkan bumbu yang sudah ulek ya. Tentu saja seperti biasa. Dulu. Ini kita gunakan sudu kayu, sendok kayu kan. Nah, seperti saran sahabat semua lah. Kalau saran baik kita ikutkan ya kan. Nah, kita masukkan bunga kantan yang sudah Bunda Japran cuci bersih tadi semuanya ya kan. Aromanya juga sudah cukup amat sangat menyelerakan sekali ya sahabat nak karo. Ini masak ringkas, masak cepat dan simple. Nah, masak ikan kaleng, ikan sardin, ayam brand. Kita buka. Nah, simple memang, simple dan enak. Masukkan, dan ikannya gede-gede banget ya sahabat karo. Kalau kami aja yang makan ini cukup sampai malam. Simpel saja kan, tinggal ulek-ulek bumbu, ulek-ulek, langsung deh kita olah gitu ya kan. Ini kita apakan gini, tambah sedikit kuahnya lah biar sedap. Kalau masak ayam brand ini nggak perlu lagi kita kasih kaldu rasa, sudah mantap ya kan. Yang penting jangan lupa kasih, kalau nggak ada bunga kantannya kasih batang acamnya, kalau nggak ada batang acamnya kasih bunga kantannya, kasih acamnya ya kan, bijinya, buahnya, macam itulah. Aduh, mertua lewat dari belakang nggak nampak ya kan. Nah, sembari kita tunggu masak, aku mau cucikan dulu bekas-bekas apa ini ya, pas kita masak. Sudah masak ya, aromanya pun sudah tercium ke Nusantara. Oke, mantap. Kita mau lanjut bersihkan ini ya sahabat nak karo. Aku cuci dulu, nggak begitu banyak lah kalau aku bilang ini. Gula pun udah habis ke tengah semuanya. Nggak banyak, kalau tengok biasanya nggak banyak ini kan. Jadi ini sahabat anak karo, ini yang menguras apa aku ya, pikiranku. Kalian tahu, aku apakan dulu ini ya, kita cuci dulu ini. Biar nanti sudah relax kita di hari ini, sudah boleh aku ngerjai di bagian depan sana kan. Kita cuci dulu. Batu gilingannya pun kita gus-gus dulu, kita cuci. Ini hari Minggu penuh keceriaan, penuh semangat, jadi kita harus semangat ya kan. Kalian tahu yang membuat nggak semangat, semalam Bunda aku ada baca satu berita viral di salah satu sosial media ya, berita tentang oma dan opa. Kalian sudah tahu berita itu kan. Itu bikin aku nggak lena tidur, nggak nyenyak tidur, karena langsung teringat aku sama mamaku di kampung kan. Kenapa aku bilang teringat? Karena itu kondisinya orang tua itu, oma dan opa itu meninggal. Tidak ada satupun yang tahu, yang meninggal dia di dalam rumahnya dua-dua, nggak ada satupun yang tahu. Sampai tetangga cuman yang tahu karena tercium sudah bau busuk, bau bangkai gitu kan. Itu baru ketahuan. Jadi kemana anak-anaknya gitu ya kan. Berarti jarang lah dia melawat orang tuanya, baru
sampai busuk kayak gitu pun nggak tahu dia ya kan. Itu salah satu yang bikin kacau juga pikiranku kalau aku ingat itu. Kalau gitu kan, karena mamaku juga di sana tinggal sendiri sebenarnya ya. Pecah pula ini, ha tengok. Bisa pula cangkir apa ini pecah, kalian tengok, pecah dua. Tama jujur wah, dia nak aku tama jujur. Pikiranku itulah resiko kalau mungkin kita nggak tahu apa pasalnya. Itulah kalau kita jauh, jadi kita jauh seperti Bunda Japran jauh lah ini berumah tangga ya, mendaki gunung, lewati lembah, entah melalui pulau apa ya kan, melewati sungai, jembatan. Nah kalau ke sini kan dari kampung, bayangkan 2 hari 2 malam ya, jauhnya gitu dari orang tua. Jadi syukur juga ada di sana kakak Bunda Japran yang sesekali melawat mama juga ya. Aku di pikiranku begini sahabat nak karo ya, kalau pada satu malam kita nggak doa ya, kita nggak doa yang nggak bagus, kita doanya baik-baik aja semua kan. Tiba-tiba namanya orang tua, kita nggak tahu juga penyakitnya apa gitu kan, tiba-tiba dia sakit perut, tak sempat dia telepon sana sini macam apa. Saya pikir gitu ya, saya tengok dari kejadian itu aku pun jadinya macam kepikiran ya, gimana kalau lah macam itu, kupikir udah apa juga aku memikirkannya, sakit kepala aku lah. Kadang kita berita ini ada juga yang kita happy, ada juga buat kita sedikit risau gitu ya kan. Itulah langsung ku telepon mamaku, tanya apa kabarnya juga. Katanya sehat lah. Semalam aku dijemput sama kakakmu ke rumahnya katanya gitu ya, dia lagi melawat cucunya lah ke tempat kakak Emak Cantika. Dijemput katanya rindu cucu. Nah kalau sana kan dekat lah, boleh dijangkaunya, dekat kita bilang dalam masa ambil masa 3 jam 2 jam perjalanan juga kalau naik angkutan umum ya. Di singkat cerita ditemukan orang itulah mayat suami istri opah dan oma itu ya, sudah tua juga. Katanya anaknya semuanya pada apa ya, pada kerja semua, mungkin sudah sukses semua ya kan. Jadi itulah dalam hidup ini, terkadang ku tengok dari cerita itu nggak bisa juga kita harapkan anak ini untuk menemani kita di hari tua ya kan. Makanya ada orang lain juga berpendapat, katanya carilah pengasuh atau apa segala macam, katanya gitulah ya kan. Terkadang mungkin macam kita anak ini ya macam ini aku lanjut pindahkan. Ini sudah aku pindahkan tadi daun seledri kita sebanyak karo, ada 1 2 3 4 5 pot, ada satu apalagi mau aku pindahkan ke sini. Adek, jadi macam itu. Kalau resikonya kita jauh, sudah menikah jauh pula tinggalnya ya kan, jadi orang tua kita nggak ada kawan juga di sana. Kasihan sebenarnya macam mama Bunda Japran juga di sana sendiri ya kan. Tapi setelah dengar berita, tengok berita viral itu, aku telepon lah mamaku kan, telepon, aku tanya lah, mama sama siapa sih itu kalau tidur malam? Katanya ada anak bibi ya yang mengawani gitulah. Barulah hilang juga rasa risau, kalau nggak was-was juga kalau dia malam-malam sakit perut macam mana gitu ya kan. Karena sudah tua ini, takut kita tiba-tiba sakit perutnya, siapa yang ngerawat gitu ya kan, karena anaknya jauh-jauh semua.
Saya kalau saya telepon dia nggak ngangkat, kadang risau juga ya sobat Nak Karo perantauan. Ini kok kayak karet ban ini ya, apa ya? Sudah kita ambil dulu sana daun seledrinya. Oke, lanjut aku pindahkan ke sini. Sini Nakku, mari sini. Tengok kita tanam ini daun seledri. Sini dek. Harap-harap semua baik-baik aja ya sobat Nak Karo, dan Mama Bunda Japran pun di sana sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah lah. Hanya doa yang bisa saya selalu panjatkan ya sobat Nak Karo. Karena kalau lihat macam itu rasanya nyesek hati Bunda Japran ya, karena aku udah ngalamin yang namanya kehilangan orang tua ya sobat Nak Karo. Aku udah kehilangan bapak. Rasanya waktu kehilangan bapakku itu dunia aku terasa terbalik ya. Tapi entah kenapa aku tengok cerita orang itu tadi, anaknya seolah-olah nggak peduli sama orang tuanya gitu ya. Padahal kalau sudah tiada baru terasa sobat Nak Karo. Betul pepatah itu. Kalau masih ada di situ mungkin kita nggak ngerasa apa-apa, rasa hal biasa aja mungkin. Tapi aku sudah ngerasakannya kehilangan, seperti yang bilang tadi sama kalian. Kalau sudah nggak ada baru terasa. Kemanapun kita cari nggak ada lagi sobat Nak Karo gitu kan. Mau ke ujung dunia mana, ke lubang semut mana, kemanapun kita cari nggak ada nampak lagi gitu ya. Selama-lamanya kita nggak nggak bersembang, nggak bercerita, nggak bertegur sapa, entah di mana rimbanya, kita nggak akan pernah ketemu lagi. Kadang Bunda gini ya, kadang aku sering berdoa dalam mimpilah aku ketemu sama bapakku, sekali aja aku bilang kan. Enggak juga, enggak bisa juga ketemu, enggak segampang waktu dia masih ada di sisi kita. Kapan kita ingin ketemu bisa ketemu ya kan. Jadi sayangilah orang tua selagi ada ya sobat Nak Karo. Karena kalau sudah tiada berterasa katanya kan, menyesal pun tidak ada gunanya lagi, tidak ada artinya. Jadi tinggal satu lah orang tua kita, itu pun rawat. Makanya aku hari-hari aku telepon, aku tanya kabar mama gitu ya. Aku pastikan dia dalam keadaan baik-baik aja lah ya kan. Karena risau juga ya sobat Nak Karo, dia jauh, kadang sendiri di rumah. Tapi syukur katanya nasib baik juga ada anak bibikku yang selalu kawankan mamaku tidur gitu ya. Anak dari adik mama gitu ya. Syukur juga. Bila terjadi apa-apa pun kan ada yang cari pertolongan apa segala macam gitulah. Itulah yang kita pikirkan ya kan. Oke lah sahabat Nak Karo, itu saja vlog Bunda Japran hari ini. Kalau ada salah kata atau tuturku yang gak berkenan di hati sahabat semua, di sini aku banyak-banyak mohon maaf sama sahabat Nak Karo perantauan semua, karena kita di hidup ini masih belajar dan terus belajar sampai tua ya kan. Jadi nggak ada istilah aku udah sempurna, aku udah tahu segalanya, nggak ada istilah itu. Yang pastinya kita tetap harus selalu belajar dan belajar sampai tua saya ya kan. Karena nggak semua kita tahu, ada yang orang tahu kita nggak tahu gitu ya. Kadang kita pandai bilang dia gitu-gitu gini begini bla bla segala macam. Iya mungkin yang kita tahu dia nggak tahu gitu ya kan. Itu saja, simpel aja di hidup ini ya kan. Yang penting nggak merugikan dan mengganggu orang lain gitu ya kan. Oke, sampai jumpa lagi di vlog Bunda Japran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.